ada 172 halaman. Sebagaimana yang telah pernah kita laksanakan persidangan, yang mengulang-ulang ini dianggap dibacakan begitu ya terdakwa karena tim penasihat hukum penuntut umum. Jadi ini ada di putusan ini termuat tentunya surat dakwaan, termuat tentunya keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa, juga termuat juga tanggapan dari penuntut umum. Jadi tidak perlu dibacakan atau dianggap dibacakan. Ada yang keberatan? Tidak keberatan? Tidak keberatan? Tidak keberatan? Terdakwa tidak keberatan? Tidak keberatan ya. Ini dibacakan. Putusan Selan nomor 365/Pitsus/2023/PNIDM demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Abdus Salam Panji Gumilang alias AS Panji Gumilang alias Abdus Salam R Panji Gumilang alias Abu Ma'arik alias Haji Abu Ma'arik, lahir di Gresik, 77 tahun, 30 Juli 1946, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Pondok Pesantren Al Zaitun, Desa Mekarjaya, RT RW 032/019, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Terdakwa Abdus Salam Panji Gumilang alias AS Panji Gumilang alias Abdus Salam R Panji Gumilang alias Abu Ma'arik alias Haji Abu Ma'arik ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023, kemudian diperpanjang oleh penuntut umum dan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sampai dengan sekarang. Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya didampingi oleh tim penasihat hukum Saudara Yudianto SHMH CLA CPL dan kawan-kawan masing-masing para advokat, pengacara atau konsultan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum HD Indonesia Raya yang beralamat di Jalan Raya Haji Naman atau Swakarsa 3 nomor 3 RT RW 11/03 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit Kota Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 005/PID/SKK/HIR/11 Romawi/2023 tertanggal 6 November 2003 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register 790/SK/PID-B/PNIDM tertanggal 7 November 2023. Pengadilan negeri tersebut telah membaca berkas perkara, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, penetapan Majelis Hakim, berkas dan surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, setelah mendengar pembacaan keberatan dari penasihat hukum terdakwa dan pendapat dari penuntut umum, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan pertama primer, untuk dakwaan dianggap dibacakan, semua termuat dalam putusan ini. Dalam dakwaan primer, perbuatan terdakwa merupakan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Subsidiar, terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Lebih subsidiar, terdakwa didakwa sebagaimana
diatur dan diancam dalam pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, atau kedua, terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 15A huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau ketiga, terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 45A ayat 2 Yunto pasal 78 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut. Untuk keberatan atau eksepsi dianggap dibacakan sebagaimana telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya. Nimbang bahwa atas keberatan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya untuk tanggapan dari penuntut umum dianggap dibacakan sebagaimana telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya. Nimbang bahwa setelah majelis hakim membaca dan mempelajari serta meneliti yang menjadi dasar eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa adalah: 1. Perbuatan yang didakwa bukan merupakan tindak pidana. A. Perkataan terdakwa bukan merupakan tindak pidana. B. Perkataan terdakwa merupakan pendapat dan hasil penelitian. C. Delik penodaan agama secara material telah dihapus. D. Perbuatan terdakwa sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang pidana. Menurut majelis hakim, hal tersebut di atas haruslah dibuktikan lebih lanjut di persidangan apakah perbuatan terdakwa terbukti atau tidak sesuai dengan unsur-unsur yang diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terhadap materi eksepsi atau keberatan diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut bukan merupakan masalah formil daripada surat dakwaan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang diatur dalam 143 ayat 2 KUHP, namun telah menyangkut materi pokok perkara di persidangan, sehingga oleh karenanya perbuatan tersebut harus dikesampingkan. Oleh karenanya telah menyangkut pokok harus dikesampingkan karena menyangkut pokok perkara. Eksepsi selanjutnya, eksepsi 2, dakwaan disusun atas dasar norma yang kabur. 3, dakwaan ditutup pada orang yang salah, error in persona. Selanjutnya dibacakan oleh hakim anggota. Mengenai eksepsi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan alternatif ketiga penuntut umum yang mendakwakan terdakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang unsurnya dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau ras, merupakan norma yang kabur karena tidak memuat unsur informasi elektronik atau transaksi elektronik. Menurut majelis hakim, yang dimaksud dakwaan kabur atau obskur adalah unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak disebutkan dalam uraian dakwaan penuntut umum. Setelah majelis hakim membaca surat dakwaan penuntut umum, ternyata dalam surat dakwaannya penuntut umum telah memuat uraian perbuatan material dan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Sedangkan mengenai eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan ditujukan kepada orang yang salah, error in persona, karena terdakwa tidak menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong atau patut diduga bohong atau tidak lengkap atau dipotong. Dakwaan tersebut seharusnya ditujukan kepada pihak-pihak yang memotong-motong ceramah terdakwa dan memberikan atau menambahkan narasi negatif yang kemudian menyebarkannya kembali melalui media sosial atau media yang lainnya.
yang menurut majelis hakim hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena telah menyangkut pokok perkara, sehingga oleh karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan materi eksepsi keberatan penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan disusun atas dasar hasil penyelidikan yang cacat hukum. Yang dalam eksepsi keberatannya penasihat hukum terdakwa mengungkapkan alasan-alasan sebagai berikut. A. Penyidikan tambahan melampaui batas waktu. B. Saksi atau ahli yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya tidak dipanggil dan diperiksa seluruhnya. C. Penangkapan terhadap terdakwa melanggar ketentuan KUHAP. Setelah majelis hakim mengkaji lebih lanjut dalil eksepsi keberatan penasihat hukum terdakwa, ternyata eksepsi keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut adalah menyangkut mengenai proses penyidikan, yang dalam hal ini menurut majelis hakim ada ruang lingkup dari pra peradilan sebagaimana sesuai dengan pasal 77 KUHAP. Sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat terhadap eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan karena merupakan ranah dari pra peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat terhadap eksepsi keberatan penasihat hukum terdakwa angka 1 tersebut haruslah ditolak. Adendum 2, dakwaan harus dibatalkan. Menimbang bahwa terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan harus dibatalkan, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam eksepsi keberatan penasihat hukum terdakwa mendalilkan 1. Dakwaan tidak disusun secara cermat. Surat dakwaan berisi asumsi dan tafsir sepihak dari penuntut umum. Dalam surat dakwaannya penuntut umum lebih banyak menguraikan asumsi dan tafsir sendiri, maksud dan tujuan dari ucapan terdakwa. Surat dakwaan yang disusun berdasarkan asumsi, pendapat dan tafsir sepihak serta mengandung kekeliruan dan kebohongan merupakan dakwaan tidak cermat dan tidak sesuai dengan pengertian surat dakwaan dalam surat edaran Jaksa Agung nomor 004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang penyusunan surat dakwaan. Unsur tindak pidana yang didakwakan tidak selaras dan bahkan saling bertentangan dengan uraian fakta. Dalam dakwaan alternatif pertama, terdakwa dituduh menyebarkan pemberitaan bohong atau patut diduga bohong, namun dalam uraian fakta perbuatan, penuntut umum mengakui apa yang dikatakan terdakwa benar terjadi di masyarakat. Penuntut umum ragu dengan dakwaannya. Dalam dakwaan alternatif ketiga, penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan unsur menyebarkan informasi. Namun dalam uraian fakta perbuatannya, penuntut umum tidak mampu menjelaskan dan mengungkapkan fakta yang menunjukkan terdakwa menyebarkan informasi. 2. Dakwaan tidak disusun secara jelas, keliru dalam mengambil kesimpulan. Selain dipenuhi dengan asumsi tafsir sepihak dan pendapat dalam dakwaannya, terutama dalam dakwaan alternatif pertama, penuntut umum juga keliru dalam mengambil kesimpulan dan terkesan memaksakan dakwaannya. Tidak adanya perbedaan uraian fakta perbuatan antara dakwaan yang satu dengan yang lainnya. Uraian fakta-fakta perbuatan dalam surat dakwaan penuntut umum, terutama untuk dakwaan alternatif pertama primer, subsidiar, lebih subsidiar, dan dakwaan alternatif kedua, kalimat per kalimatnya sama. Uraian fakta perbuatan dalam surat dakwaan yang sama dengan unsur berbeda menimbulkan kebingungan sekaligus merugikan terdakwa karena menyulitkan dalam melakukan pembelaan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 74K/KR/1973 tanggal 10 Desember 1973, setiap surat dakwaan yang merugikan kepentingan terdakwa dianggap batal demi hukum. Selain itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 600K/PIT/1982 tanggal 9 November 1983, sekalipun unsur delik telah dirumuskan secara lengkap, namun jika dalam surat dakwaan tersebut bersifat membingungkan, karena baik susunan maupun perumusan tidak jelas antara dakwaan satu dengan dakwaan yang lainnya, maka surat dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. 3. Surat dakwaan tidak disusun secara lengkap, tidak menguraikan fakta secara utuh. Dalam dakwaannya, penuntut umum mengungkapkan ceramah terdakwa dilihat dari beberapa saksi pada pertengahan tahun 2023 dan aksi unjuk rasa juga terjadi pada pertengahan tahun 2023.
Namun penuntut umum tidak mengungkapkan fakta secara utuh. Ada fakta-fakta yang disembunyikan karena tidak muncul dalam surat dakwaan. Padahal tersebut telah terjadi konsumsi publik secara nasional. Kurang dalam menyebutkan unsur tindak pidana. Dalam dakwaan alternatif 3, penuntut umum mendakwa terdakwa menggunakan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Namun dalam uraian unsurnya tidak ada satupun uraian terkait informasi elektronik maupun transaksi elektronik. Dalam uraian unsurnya tidak ada satupun uraian terkait informasi elektronik maupun transaksi elektronik. Unsur tindak pidana yang diuraikan penuntut umum dalam dakwaannya ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Sementara dalam uraian faktanya membahas penyebaran informasi elektronik yang dilakukan oleh orang lain. Namun terdakwa dimintai pertanggungjawaban karena membiarkan penyebaran informasi elektronik tersebut. Yang sekali lagi itu hanya berdasarkan kepada kesimpulan sepihak. Hal ini menimbulkan kebingungan apakah terdakwa dituduh melakukan perbuatan membiarkan penyebaran informasi elektronik atau informasi biasa. Adanya ketidaklengkapan ini menjadikan ketidakjelasan perbuatan apa yang didakwakan kepada terdakwa. Dakwaan yang demikian merupakan dakwaan yang kabur, obscurable, dan harus dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa menurut majelis hakim mengenai syarat formil dan material tentang sah atau tidaknya surat dakwaan diatur dalam pasal 3 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi A. Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. B. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menimbang bahwa secara umum syarat formal dalam surat dakwaan yang dicantumkannya identitas terdakwa secara jelas dan lengkap terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan, serta surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum. Sedangkan syarat materi memberikan syarat harus memuat tentang locus delicti dan tempus delicti, yaitu harus mencantumkan tempat dilakukan tindak pidananya serta mencantumkan waktu atau kapan dilakukan delik pidana tersebut dilakukan. Menimbang bahwa locus delicti maupun tempus delicti harus dicantumkan untuk menentukan hal-hal yang menyangkut antara lain tentang kompetensi absolut maupun relatif pengadilan yang berwenang memeriksa, untuk menentukan perundang-undangan mana yang tepat dikenakan, untuk menentukan pasal mana yang tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai tindak pidananya, terutama dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagai contoh seperti unsur dilakukan di muka umum. Untuk menentukan umur terdakwa, apakah termasuk anak-anak atau dewasa. Untuk menentukan usia dan umur korban, apakah masuk Undang-Undang Perlindungan Anak atau masuk dalam pasal-pasal pidana umum dan lainnya. Menimbang bahwa surat dakwaan harus juga disusun dan memuat secara lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yang semuanya dijabarkan dan diuraikan dengan fakta perbuatan material yang dilakukan oleh terdakwa, dan uraian unsur delik pidana yang dijabarkan atau dijelaskan dengan fakta perbuatan terdakwa harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap yang bertujuan untuk menentukan apakah terdakwa termasuk pelaku atau turut serta dan untuk menentukan unsur-unsur delik pidana yang didakwakan dapat dibuktikan atau tidak. Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca, memperhatikan, dan mempelajari surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 138 garis miring M titik 2.21 garis miring EKU titik 2 garis miring 10 garis miring 2023 tertanggal 31 Oktober 2023 yang diajukan oleh penuntut umum atas nama terdakwa Abdul Salam Panji Gumilang alias AS Panji Gumilang, saya ulangi, Panji Gumilang alias Abdul Salam R. Panji Gumilang
alias Abu Ma'arik alias Haji Abu Ma'arik yang merupakan menjadi dasar pemeriksaan ini. Penuntut umum telah menguraikannya secara lengkap dan jelas mengenai identitas terdakwa dalam surat dakwaannya. Serta majelis hakim telah memeriksa identitas terdakwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 dan terdakwa membenarkan mengenai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, dan dalam surat dakwaan penuntut umum juga telah menguraikan secara jelas tentang tempat dilakukan tindak pidananya serta mencantumkan waktu atau kapan dilakukannya tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa terhadap eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa yang mendalilkan dakwaan harus dibatalkan oleh karena surat dakwaan tidak disusun secara cermat, surat dakwaan tidak disusun secara jelas, surat dakwaan tidak disusun secara lengkap. Setelah majelis mengkaji dasar uraian alasan keberatan eksepsi tersebut, majelis hakim berpendapat keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut bukan merupakan mengenai formalitas surat dakwaan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, namun telah menyangkut materi pokok perkara yang akan dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, proses pemeriksaan perkara di persidangan, sehingga oleh karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan oleh karena pokok perkara sehingga dengan terhadap haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan penasihat hukum terdakwa ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ditanggungkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan undang-undangan lain yang bersangkutan. Menghadiri, satu, menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa Abu Salam Panji Gumilang alias AS Panji Gumilang alias Abu Abdus Salam R Panji Gumilang alias Abu Ma'arik alias Haji Abu Ma'arik tersebut tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 365 garis miring PID.B garis miring 2023 garis miring PN.IDM atas nama terdakwa Abdus Salam Panji Gumilang alias AS Panji Gumilang alias Abdus Salam R Panji Gumilang alias Abu Ma'arik alias Haji Abu Ma'arik tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputus dalam sidang pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Jumat tanggal 30 November 2023 oleh kami Yogi Duari Sarjana Hukum Majelis Hukum sebagai Hakim Ketua, Ria Agustin Sarjana Hukum, Yanuari Abdul Ghafar Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Aib Sucipto Sarjana Hukum dan Karyoso Sarjana Hukum Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan terdakwa dengan didampingi oleh tim penasihat hukum terdakwa. Begitu penuntut umum, tim penasihat hukum dan terdakwa. Pada pokoknya bahwa yang disampaikannya adalah materi pokok dan beberapa memang tidak masuk dalam formalitas surat dakwaan. Materi pokok perkara nanti bisa diuji dalam pemeriksaan pokok perkara. Baik penuntut umum membuktikan surat dakwaannya dan tim penasihat hukum tentunya membuktikan dalil-dalil yang mungkin sudah disampaikan dari eksepsi tersebut. Begitu ya. Jadi kita persidangan dilanjutkan langsung kepada pembuktian. Tentunya pembuktian diberikan kepada penuntut umum terlebih dahulu. Begitu. Ya. Belum saya tanya juga ya, kemarin sudah berobat ya dalam keadaan sehat ya terdakwa ya. Masih dalam keadaan sehat sekarang ya. Terdakwa alhamdulillah sehat ya.
Kita lanjutkan dalam pembuktian bagaimana kira-kira dihadirkan saksi tentunya dulu. Rabu depan bisa kita atur ada 49 ya, 40 berapa? 6. 46. 46 karena yang sisanya saksi yang meringankan yang ada dalam berkas. Begitu. Kira-kira dihadirkan kapan? Rabu bisa, Pak? Mohon izin majelis untuk kami penuntut umum akan menghadirkan saksi untuk minggu depan hari Rabu. Rabu ya. Tanggal 13. Rabu tanggal 13. Berapa orang mau dihadirkan kira-kira? Kami hadirkan 5 saksi. 5 saksi. Kira-kira membutuhkan berapa lama ya? 5 saksi itu satu saksi berapa lama kira-kira? Satu saksi kan ini kan Dengan saksi kapasitas pelapor. Pelapor. Ya, kapasitas pertanyaan dan sebagainya ketika di tahap 2 ya, begitu. Iya. Kalau ahli mungkin agak lama ya berarti ya. Iya, mungkin ahli yang saksi agak cepat ya Pak ya. Iya. Yang saksi pelapor 5-5-nya saksi pelapor. Nanti ada beberapa saksi pelapor dan ada beberapa saksi yang umum nanti. Gitu ya. Di hari Rabu tanggal 13 Desember 2020. Kalau izin majelis, rencana yang seminggu 2 kali itu apakah ya? Ya, sayanya ada jadwal dinas luar di minggu depan itu padat, mungkin di Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Jadi memang tersisa Rabu, itu pun sidang mungkin Rabu semua. Ya. Cuman ya itu diprioritaskanlah perkara ini. Kenapa? Karena penahanan, kalau harapan kami ya namanya persidangan asas sederhana cepat biar ringan ya. Kalau bisa sesegera mungkin dilaksanakan secepat mungkin ya kami harapannya seperti itu. Cuman kan waktu kita ya sama ya. Dalam seminggu kita punya 5 hari kerja ya, nggak bisa kita sidang di hari Sabtu dan Minggu begitu ya. Ya, dan memang ada juga sidang yang lain yang membutuhkan pencari keadilan, membutuhkan kami juga gitu. Tapi kita prioritas ini karena memang menarik perhatian masyarakat. Di hari Rabu pagi ya. Jam berapa? Jam 9. 9. Iya. Kami pun tadi baru pulang dari dinas luar jadi agak terlambat, tapi konfirmasi sebelumnya pasti kalau memang ada mulenis jam 10 ya, jam 9 begitu ya. Karena jangan terlalu lama juga terdakwa ada di sini kan, bisa santai gitu kan. Kalau tim penasihat hukum sudah biasa ya menunggu sidang ya Pak ya. Ya Pak. Penuntut umum sudah biasa menunggu sidang begitu. Ya, begitu. Jadi hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 ya. Ada yang mau disampaikan dari tim penasihat hukum terdakwa? Izin Yang Mulia, untuk selanjutnya kami mohon untuk sidang 1 pekan sekali, karena biar beliau ini tidak terlalu capek dan ngedrop. Nah, untuk akhir-akhir ini untuk tekanan darahnya sangat menurun. Oh gitu. Ya. Karena ada jadwal karena ada jadwal sebelumnya kan yang sudah ditandatangani, kami mohon untuk itu kita atur ulang reschedule. 1 pekan sekali. 1 pekan sekali. Iya. Nah, tapi kita kan sudah ada schedule ya, Pak ya, penasihat hukum ya. Jangan sampai juga terlalu berlama-lama juga. Iya. Ya kan, tentunya juga terdakwa juga pengen kepastian hukum. Ya. Ya kita juga tidak bisa membatasi ya, tidak bisa membatasi penuntut umum maupun penasihat hukum untuk membuktikan dalil-dalil ini atau surat dakwaannya gitu ya. Gitu. Harapan kami tetap untuk minggu depan seminggu hari Rabu saja. Minggu depan lagi ya kita semoga terdakwa dalam keadaan sehat walafiat begitu ya. Dengan umur yang saya paham, umur terdakwa 78 tahun dalam keadaan sehat seperti ini aja, harapan kita semua ya tentunya ya dengan umur seperti itu bisa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita juga ada rasa kemanusiaan, tapi kita persidangan tetap harus berjalan dengan lancar Pak ya, dengan segala ketentuan hukum acara yang memang berlaku buat kita semua. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, cukup itu Cukup sementara ya. itu.
Dari terdakwa ada yang menyampaikan? Cukup? Cukup ya. Disampaikan juga untuk ada pengajuan penangguhan penahanan untuk sampai saat ini kami belum ada urgensi untuk itu. Berharap bahwa perkara ini cepat selesai saja ya. Cepat selesai bukan berarti harus diburu-buru gitu kan. Cepat selesai karena asasnya memang cepatkan sidang ini. Tapi tidak boleh memotong atau memaksa hak-hak yang memang harus diberikan kepada undang-undang kepada para pihak begitu ya. Jadi kita terschedule sampai di akhir begitu ya. Nah, semoga kooperatif semuanya dari penuntut umum maupun tim penasihat hukum. Buat kami majelis hakim persidangan berjalan lancar, itulah tujuan dari persidangan ini. Dan kemudian kami memberikan putusan yang adil, itu tujuan akhir dari persidangan ini begitu ya. Jadi harap kooperatif ya dari penuntut umum, penasihat hukum, dan tentunya dari terdakwa. Cukup begitu. Sidang akan lanjutkan lagi hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 ya, jam 9 waktu Indonesia Barat ya. Ini sidang selesai dan ditutup.